السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. أم حسب الذين يعملون السيئات أن يسبقونا ساء ما يحكمون. صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setiap umat Islam diperintahkan untuk melakukan perbuatan yang menghasilkan amalan soleh, serta perbuatan yang disukai dan diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai Muslim, sudah selayaknya untuk mengetahui bahwa akhlak adalah salah satu hal yang harus diperhatikan, terutama dalam kehidupan bermasyarakat. Dan salah satu akhlak itu adalah kejujuran. Namun fakta berkata lain. Ketika kejujuran dicederai oleh perbuatan dusta, maka sirnalah akhlak baik yang wajib dimiliki oleh setiap umat muslim di muka bumi ini. Kejujuran dan dusta menjadi dua sisi mata uang yang selalu melekat dalam setiap diri manusia. Namun sayangnya, tidak sedikit yang memilih menjadi pendusta untuk kepentingan dirinya dengan mengabaikan nilai kebaikan dari sebuah kejujuran. Maka pertanyaannya kini, mengapa dusta menjadi sebuah pilihan ketika ada pilihan terbaik dengan berperilaku jujur? Apa yang salah dalam diri manusia? Padahal bukankah dusta itu menyiksa dan bahagia mendatangkan ketenangan? Simak ulasannya dalam kajian ilmu Damai Indonesiaku siang ini bersama guru-guru tercinta yang telah hadir di tengah-tengah kita. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Segala puji bagi Allah, pemirsa, kita kembali dikumpulkan dalam Majelis Ilmu Damai Indonesiaku. Seperti yang kita saksikan Viti bersama-sama, tema yang akan kita angkat pada kesempatan siang hari ini yaitu mengenai jujur, bersikap jujur bahagia, berdusta bahaya. Alhamdulillah tengah hadir di tengah-tengah kita guru-guru kita tercinta Kang Rashid dan Ustadz Abi Maki yang insya Allah akan memberikan pencerahan kepada kita semua. Disiarkan langsung dari Masjid Baitul Haq, Jalan Puri Gading Utama, Jati Melati, Bekasi, Jawa Barat. Inilah Damai Indonesiaku yang dipersembahkan oleh Sarung Wadimor. Tentu sarung kita, selamat mengikuti. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala sayyidinal mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidki wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ayuhal hadirun, pemirsa Damai Indonesiaku TV One dan para tetamu Allah, Masjid Baitul Haq dan rahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jujur itu membawa berkah dan bohong itu membawa musibah. Maka kita dengarkan apa yang disabdakan oleh Kangjeng Nabi yang diriwayatkan oleh istri beliau Sayyidatina Aisyah.
beliau menyampaikan pesan. Qalat Aisyah radhiyallahu anha, Siti Aisyah berkata, ma qamar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alal mimbar illa sami'tuhu. Tidak pernah Kangjeng Nabi ketika naik di atas mimbar untuk memberikan wejangan, untuk memberikan tausiah, untuk memberikan khutbah, kecuali aku mendengar satu ayat yang selalu beliau bacakan. Apa ayat itu yang selalu dimuqaddimahi dengan ayat itu? Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qaulan sadida. Al-Ahzab ayat 70. Nabi selalu menegaskan setiap pertemuan, setiap tausiah, setiap khutbah dengan kalimat itu. Firman Allah, bahwa wahai orang-orang yang beriman, yang iman akalnya, iman hatinya, iman perbuatannya, yakin kehidupannya kepada Allah, believe in God, harus yakin bahwa bertakwalah engkau kepada Allah. Itu pesan Kangjeng Nabi lewat firman Allah. Yang kedua, wa qulu qaulan sadida, tolonglah berkata yang jujur. Karena jujur itu mengantarkan engkau ke dalam keberkahan hidup. Sedangkan lawannya, dusta itu adalah mencederai hidup. Kalau kita dusta kepada Allah, dusta niatnya, dusta amalannya, dusta kesaksiannya, itu mengundang kepada kemusibahan hidup. Maka izin punten, jujur itu sampai dikatakan Nabi menyampaikan kepada kita, alaikum bisidqi. Hendaknya kalian selalu berkata jujur, berbuat jujur, dan berniat jujur. Sebab kata beliau, inna sidqa yahdi ilal birru. Karena jujur itu adalah embrio. Jujur itu adalah bibit berbagai macam kebaikan. Kalau dia jujur, kebaikan akan datang kepada mereka. Wa innal birra yahdi ilal jannah. Dan berbagai macam kebaikan mengantarkan dia ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Inilah namanya hidup yang berkah. Punten sekali bahwa memang kalau dari para ahli mufassir menyampaikan as-sidqu itu sifat Kangjeng Nabi. Sifat Kangjeng Nabi yang melekat pada kehidupannya, melekat pada jiwanya, melekat pada pundak dan pikirannya ada 4. Maka orang yang beriman berkewajiban ngikutin sifat ini. Pertama, Kangjeng Nabi itu sangat didominasi dengan 4 sifat. Pertama, sifat amanah. Dia mengamankan dirinya dengan Allah, mengamankan umatnya dari api nerakanya Allah. Dia amanah. Nah, amanah ini landasannya adalah as-sidqu, jujur. Kemudian tidak mungkin dia bisa jujur, tidak mungkin dia bisa amanah kalau tidak nomor 3 namanya fatonah. Dia pandai dan pintar. Kepandaiannya, keamanahannya, dan kejujurannya disiarkan, dipublikasikan dengan sifat yang keempat, tabligh. Nabi suka mempublikasikan kebenaran. Kalau ada kebohongan jangan dipublikasi, jangan di-share. Yang di-share kebaikan saja. Tetapi kalau kebohongan boleh di-share di depan mahkamah. Ya, di depan yang dibutuhkan. Maka punten sekali, jujur itu adalah embrio berbagai macam kebaikan. As-sidqu, para mufassir mengatakan bahwa jujur itu namanya kuat artinya. As-sidqu, arti lain dari kata jujur adalah kuat. Maka lihat orang-orang jujur, orang-orang yang kuat. Kuat kedudukannya, kuat kekuasaannya, kuat posisinya. Itu kejujuran. Ada satu kisah datang dari Baghdad. Ada seorang ibu single parent. Punya anak soleh. Kemudian dititipkan kepada para pedagang untuk bawa ke Baghdad untuk belajar. Si ibu ini titipin uang ke anak ini. Nah, silahkan di Baghdad sana banyak para ulama besar. Belajarlah kepada mereka. Mama hanya punya uang segini, titip ya nak. Kamu belajarlah ke sana, bukan untuk main, untuk belajar. Pergilah ke Baghdad. Di tengah jalan ada begal. Ibu tahu begal? Apa begal itu ya? Pencuri lah gitu ya. Ya begal di tengah jalan. Oh semua diperiksa, diambil barang-barangnya. Tetapi pas giliran anak ini, coba periksa nih anak. Kata pimpinan begal itu. Pas ketika diperiksa, dia jujur Pak. Kamu bawa apa? Saya bawa diri. Bawa apa lagi? Bawa baju. Di tas bawa ada uang titipan mama. Si pimpinan begal, ini anak jujur sekali ya.
Lihat bagaimana kejujuran mengubah niat buruk si begal. Tolong jangan kembalikan semua uang yang kamu rebut kepada mereka. Akhirnya rombongan pedagang itu selamat. Karena di rombongan itu ada yang jujur. Itu menyelamatkan. Maka punten kalau dari lini kehidupan negara ini semua jujur, aman negara ini Pak. Aman. Baldatun, thayyibatun, warabun ghafur. Bunda mau tahu siapa itu anak? Anak itu namanya Imam Syafi'i. Kejujuran itulah. Maka Kangjeng Nabi bisnisnya hebat, Al-Amin. Orang yang jujur, Mr. Trust, Mr. Clean. Dia berkah hidupnya. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Masya Allah, terima kasih jazakumullah Kang Rashid yang telah menyampaikan materi tentang kejujuran. Simple, ketika kita mengidolakan atau mengkutuakan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, satu yang kita pegang adalah kejujuran. Maka dari itu adalah istilah ketika kita titip barang maka akan berkurang. Namun sebaliknya ketika kita titip omongan itu justru akan bertambah. Nah itulah kita akan berbicara kembali nanti di segmen kedua tentang kejujuran. Bagaimana bahaya dan dampak buruk apabila kita berdusta. Insya Allah Ustadz Abi Maki akan menyampaikan kepada kita semua di segmen kedua nanti. Tetaplah di Damai Indonesiaku.